Messi. Messi. Ya mas, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, ini saya mau mendapat resep dari dokter Pak. Boleh saya lihat resepnya? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Prayoga Salim, apoteker yang berjaga pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, ini pengen nebus resep atas nama siapa ya? Iya Pak, ini untuk kakek saya Pak. Namanya Tuan Eliezer Pak. Umurnya 67 tahun Pak. Baik, sebelumnya apakah punya waktu untuk beberapa hal untuk ditanyakan, karena ada beberapa yang harus ditanyakan. Kira-kira lama gak Pak? Soalnya saya buru-buru juga mau keluar juga ini Pak, saya mau ada perlu Pak. Baiklah, di sini hanya butuh waktu 5 menit untuk penjelasan. Apakah berkenan? 5 menit ya Pak ya? Iya Pak, boleh Pak. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu dari Tuan Eliezer ini berat badan dan tinggi badannya berapa ya? Untuk berat badannya itu 67 ya Pak? 87 kayaknya Pak. 87 kilogram. 87 Terus kilogram. untuk tingginya ini kayaknya setinggi bapaknya inilah kayaknya. Setinggi saya Pak? Iya ya? Pak. Oke. Sebelumnya apakah dari dokter sudah dijelaskan tentang apa obat ini fungsinya untuk apa aja, manfaat obatnya, cara pakainya, sampai harapan apa yang didapat setelah minum obat ini, apa sudah dijelaskan? Kemarin itu Pak, karena dokternya lagi buru-buru juga ya Pak ya. Jadi kemarin sih belum sempat dijelaskan Pak oleh dokternya gitu. Oh iya, belum sempat dijelaskan ya. Sebelumnya ada keluhan-keluhan nggak dari pasien? Untuk keluhannya sendiri, Pak, kakek saya ini sering batuk kering ya Pak ya, sering batuk kering. Terus kakek saya juga sering mengeluhkan kayak gampang capek gitu Pak, mudah lemes gitu Pak. Terus sering kencing juga. Terus selain sering kencing, pasien juga suka sakit tengkuknya gitu Pak. Terus pusing juga, itu sering dikeluhin sama kakek saya sih Pak, ke saya gitu. Sebelumnya ada nggak sih dari keluarganya mungkin punya penyakit bawaan? Untuk dari keluarga sih, untuk penyakit ya Pak ya, nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, baru emang kakek saya aja gitu yang sakitnya gitu. Sebelumnya dari dokter udah ada dikasih tau nggak diagnosis penyakitnya apa gitu? Untuk diagnosis sih kemarin dari dokter ya Pak. Kalau nggak salah itu apa sih Pak yang tas-tas gitu, dia kayak yang banyak gulanya itu apa ya penyakitnya? Oh iya, diabetes. Itu mohon apa, saya nggak tahu soalnya diabetes tipe 2 sama hipertensi kalau nggak salah Pak. Darah tinggi juga ya? Darah tinggi. Hipertensinya itu kalau nggak salah 180/92 Pak. Oh iya, 180/92. Iya. Oh iya. Sebelumnya ada obat-obatan yang udah diminum belum? Untuk obat-obatan yang sudah diminum sih, kemarin kakek saya sudah minum metformin Pak, metformin, kemudian gliburit. Gliburit? Ya itu katanya sih untuk apa ya, untuk diabetesnya sih Pak ya? Iya betul. Sama kaptopril Pak. Kaptoprilnya iya. Sebelumnya sih itu sih Pak yang sudah dikonsumsi, tapi kakek saya ini belum sembuh-sembuh juga Pak. Berarti belum ada peningkatan kualitas hidup ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, selanjutnya itu saya mau nanya, ada nggak sih alergi makanan atau alergi obat yang selama ini? Untuk alergi sih nggak ada ya Pak. Oh, kalau kakek saya ini kayaknya seafood pernah sih Pak. Oh, seafood ya? Iya, dia alergi ke seafood Pak. Alergi ke seafood. Iya. Terus saya mau nanya, gimana sih kebiasaannya, apa suka merokok atau suka minum? Nah itu dia Pak, kakek saya ini udah tahu ada penyakit ya Pak. Dia ini masih sering ngerokok, bahkan sehari itu bisa 2 bungkus Pak. Oh iya. Terus juga kakek saya ini sering minum teh manis. Satu hari itu bisa 5 gelas Pak. Terus sering minum kopi juga, satu hari juga bisa sampai 5 gelas, bahkan sampai dia nggak bisa tidur Pak. Gitu. Terus Suka begadang ya berarti? Suka begadang, iya, makanya mungkin capek kali ya, sering begadang kayak gitu Pak. Iya, Terus juga ini Pak, dia ini udah tahu diabetes, dikasih tahu sama dokternya, tapi makannya ini masih sering makan nasi putih. Udah gitu banyak lagi Pak, banyak banget minum makan nasi putihnya Pak. Terus juga secara aktivitas jarang olahraga ya? Jarang olahraga banget, malas banget kakek saya ini Pak, di rumah tidur terus kayak gitu, nonton TV aja Pak kerjaannya Pak. Kayak gitu Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ambilkan dulu obatnya ya. Baik Pak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, perkenalkan, saya apoteker Nurul Safira yang bertugas di apotek ITERA
di Jalan Terusan Lia Cudu. Benar saya berbicara dengan Dokter Yoga, SIP 2021 garis miring 20 garis miring 88X. Iya betul. Oke. Jadi di sini saya ingin konfirmasi dok terkait persepan yang dokter berikan kepada pasien atas nama Tuan E berusia 62 tahun, di alamatnya di Sukarame. Iya betul. Itu pasien saya. Oke baik dok. Di sini dokter memberikan insulin aspart sejumlah 6 IU digunakan 1 kali sehari dan insulin garglin 15 IU 1 kali sehari untuk diabetesnya. Apakah benar dan dapat diberikan kepada pasien? Iya benar, tapi nanti diperhatiin ya, efek sampingnya bakalan terjadi hipoglikemik. Tolong diedukasi juga pasiennya untuk meminum dan memakan yang manis supaya kadar gulanya tidak terlalu rendah, jadi pasien nggak terlalu lemas. Baik dok, sebelumnya pasien ini sudah diberikan metformin dengan liburit untuk DM-nya. Apakah perlu diberikan kembali dok? Nggak perlu ya, karena sebelumnya pasien sudah mengonsumsi itu, tapi nggak efektif terhadap DM-nya, jadi bisa dihentikan aja. Oke, selanjutnya untuk hipertensi pasien ya dok. Di sini diberikan valsartan 80 mg sebanyak 20 tablet. Diminumnya 1 kali sehari 1 tablet, dan untuk amlodipin 10 mg sebanyak 40 tablet. Diminumnya juga 1 kali sehari 1 tablet. Benar dok? Apakah dapat diberikan kepada pasien? Ya betul. Oke, pasien ini kan sebelumnya diberikan kaptopril dok, dan kaptopril ini kan ada efek samping batuk kering, sedangkan pasien ini datang mengeluhkan kalau beliau ini memiliki batuk kering dok. Apakah perlu diberikan kembali kaptoprilnya? Tidak perlu diberikan lagi ya, karena batuk kering itu kan efek sampingnya dari kaptopril bisa jadi bisa pakai yang sudah diresepkan aja. Oke baik dok. Ini pasien juga kan ada mengeluhkan nyeri, pusing, juga ada rasa berat di tengkuk dok. Jadi saya menyarankan untuk diberikan paracetamol 500 mg, diminumnya 3 kali sehari. Apakah boleh dok? Ya boleh, tapi tolong digunakan saat perlu saja ya, jadi tidak perlu diminum terus. Oke baik dok, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya dok. Baik, terima kasih. Selamat siang. Pasien Tuan Eliza. Selamat sore Ibu. Selamat sore mas. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Apoteker Ayu Chandra yang kebetulan pada hari ini saya bertugas di apotek Intera ini Bu. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, ini Ibu yang mau mengambil obat dari pasien siapa ya Bu ya? Iya, saya mau mengambil obat dari Tuan Eliezer. Alamatnya di mana ya Bu ya? Alamatnya di Sukarame mas. Oh baik. Ini Bu, ada obat-obatan buat Tuan Eliezer ya Bu ya? Ini Bu obatnya, nanti saya jelaskan ya Bu ya. Sebelumnya Bu, dari obat-obatan ini sebelumnya Ibu sudah diberitahu oleh dokter terkait obat ini untuk apa, kemudian cara penggunaannya gimana, kemudian efek terapi yang diharapkan setelah menggunakan obat ini apa sudah dijelaskan Bu? Belum mas. Baik Ibu, saya izin mencoba menjelaskan ya Bu ya, terkait penggunaan obatnya. Yang pertama ini ada insulin Bu, ada insulin, 2 insulin. Yang pertama ini ada insulin aspart ya Bu ya. Ini insulin aspart ini untuk pengobatan diabetes dari kakek ibu, seperti itu. Yaitu ini untuk insulin aspart ini dia digunakan 2 kali sehari pagi dan malam sebanyak 6 unit ya Bu ya. Dia digunakannya sebelum makan. Kemudian yang kedua ini ada insulin garglin ya Bu. Dia digunakannya tapi 1 kali sehari saja. Untuk dosisnya itu dia 15 unit per hari setiap malam sebelum makan. Ya Bu ini. Tapi ini coba saya jelaskan kembali Bu, untuk penggunaan insulinnya ini, cara penggunaannya Bu ya. Pertama, nanti Ibu bisa cuci tangan dulu, cuci tangan Ibu agar steril Bu. Kemudian setelah itu dibuka, tutup insulinnya Bu. Lalu ini jarumnya bisa dipasang ya Bu ya. Jarumnya dipasang dan insulinnya dipasang, lalu di bagian atas Ibu bisa mengatur terkait unit yang akan dipakainya seperti itu Bu. Di sini kan ada pengaturannya Bu. Misalkan kayak tadi 6 unit bisa diatur, 6 unit, 15 unit bisa diatur juga Bu. Kemudian setelah itu Ibu setelah semuanya sudah siap, lalu disuntikan di bagian perut Bu. Ya dicubit dulu, kemudian Ibu bisa disuntikan secara tegak lurus Bu. Iya betul, secara tegak lurus. Setelah disuntikan, obatnya sudah masuk, setelah itu dilepas.
Lalu setelah dilepas, ininya bisa dicabut, lalu ditutup lagi. Tapi jangan lupa Bu, setelah itu si perutnya ini mungkin bisa diberikan kapas agar mencegah keluarnya darah dari sini Bu, seperti itu. Ini untuk insulinnya. Tapi perlu diingat Bu, dari penggunaan insulin ini pasien bisa mengalami hipoglikemi. Dia itu hipoglikemi ini, jadi pasien ini kurang gula darah di dalam tubuhnya Bu. Jadi pasien bisa merasakan lelah, kemudian bisa lemas Ibu, seperti itu. Makanya dianjurkan setelah penggunaan insulin ini pasien memakan atau meminum minuman atau makanan yang manis Bu, seperti teh manis seperti itu ya Bu ya. Kemudian buah-buahan yang manis-manis seperti pisang itu bisa dipakai juga Bu, seperti itu. Lalu perlu diingat juga nih Bu, tadi kan pasien juga udah udah mengidap diabetes ini dari 2 tahun yang lalu. Iya. Tapi pasien ini mesti sering makan nasi putih ya Bu ya? Iya, seneng banget Mas. Nah. Karena udah dibilangin sama dokternya. Iya Bu, itu mungkin susah ya Bu ya, kayak gitu ya, udah kebiasaan. Iya Bu, jadi ada baiknya Bu untuk pengonsumsian nasi ini dikurangin Bu, dan bisa digantikan oleh nasi merah. Itu sangat lebih baik dikonsumsi oleh pasien gitu, seperti itu. Jadi untuk nasi merahnya itu bisa digunakan, jadi untuk nasi putihnya enggak dikesampingkan dulu, seperti itu Bu. Tapi Mas, kakek saya ini nggak suka nasi merah. Gitu. Ya udah dibilangin sama dokternya kan harus pakai nasi merah. Terus kalau misalnya saya masakin pakai nasi merah, dia ngantuk, gak mau makan Mas. Gitu. Mungkin bisa di mix aja ya Bu ya, jadi biar nasi putihnya ini nggak hilang dan pasiennya juga jadi mau makan. Iya. Mungkin bisa porsinya bisa diatur gitu. Mungkin nasi putihnya bisa setengah, kemudian nasi merahnya juga bisa setengah atau enggak lebih banyak nasi merah, seperti itu. Jadi untuk mencegah banyaknya gula darah yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu Bu. Mungkin bisa diedukasi ya Bu ya, tolong dibantu kepada kakeknya, seperti Nanti itu. saya coba yang Baik. Kemudian untuk terapi hipertensinya nih Bu, ada amlodipin ya Bu dan valsartan Bu. Ini ada jadi untuk penggunaannya ini terapi Bu. Ibu digunakannya bersama-sama. Yang pertama ini ada valsartan sekali sehari Bu, dan amlodipin juga 1 kali sehari, seperti itu. Jadi untuk penggunaannya bersama-sama. Tapi perlu diingat juga nih Bu, tadi kan pasien udah sering ngerokok tuh Bu. Terus minum kopi juga sering juga kan, makanya dia sering begadang kan. Nah itu dia bisa menyebabkan tekanan darah menjadi naik, seperti itu Bu. Jadi mungkin bisa diedukasikan ke kakek ibu untuk rokok ini, mungkin bisa dikurangi Bu. Untuk rokok ini bisa dikurangi, mungkin dari 2 bungkus sehari bisa dikurangi jadi 1 bungkus setengah misalkan sehari. Terus nanti mengurangi lagi jadi 1 bungkus saja, kemudian misalkan dari 1 bungkus kurangi lagi jadi 8 batang ataupun 5 batang, sampai akhirnya mungkin minim penggunaan rokoknya, seperti itu. Kopi juga sama Bu, dikurangin juga untuk kopi, seperti itu. Mungkin jadi dari 5 gelas 3 gelas atau enggak jadi ke 2 gelas, seperti itu Bu. Nah kemudian ini untuk hipertensi ya Bu ya. Kemudian yang terakhir itu ada paracetamol, karena tadi kakek ibu sering sakit ya, nyeri teguknya, terus suka pusing juga. Ini ada paracetamol Bu. Ini digunakan 3 kali sehari, 3 kali sehari, tapi tidak usah digunakan secara sering gitu Bu. Jadi dia ini penggunaannya jika diperlukan saja. Jadi ketika pasien mengeluhkan pusing baru diberikan. Kalau misalkan tidak mengeluhkan pusing ataupun nyeri, nggak usah dikasih. Seperti itu Bu. Dari sini cukup sih Bu dari saya. Dari Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup mengerti? Sudah ngerti kok. Baik. Mungkin Ibu bisa mengulang Bu untuk Bilang ya. Iya, untuk penggunaannya itu seperti apa? Oke, yang saya ingat aja ini ya Mas ya. Tadi ini insulin ya, yang satu aspat, yang satu garglin. Yang ini tadi 6 IU, terus yang ini 15 IU. Tadi pakainya yang ini 2 kali sehari, yang ini 1 kali sehari. Pagi dan malam, ini malam aja. Terus untuk cara pakainya tadi, ini nanti saat tangan saya bersih dulu. Iya betul. Habis bersih dulu, nanti dibuka, dipasang jarumnya atau obatnya. Terus nanti diatur di sininya ya Mas ya. Misalnya tadi 6 IU atau 15 IU. Baru nanti ditusukin ke perutnya kakek saya, dicubit dulu gitu ya. Terus nanti kalau udah baru ditusuk tegak lurus tadi ya Mas ya. Tegak lurus. Terus kalau udah cabut jarum bekas jarumnya dari dibuang, nanti dikasih kapas gitu perutnya ya Mas. Iya. Oke, terus Mas, terus tadi ini ya untuk hipertensinya amlodipin sama apa sih ini tadi Mas? Valsartan juga ya. Nah iya, valsartan. Ini tadi minumnya barengan ya Mas malam. Terus
1 kali sehari. 1 sehari. Iya. Terus sama ini paracetamol tadi buat nyeri, tapi minum jangan keseringan katanya Iya. kalau lagi nyeri aja. Betul. Nah, sama tadi yang soal ini ya Mas ya, apa namanya? Nasi. Iya, Nah, nasi, iya. Nasinya tadi kalau bisa dikurangin nasi putihnya, dicampur aja gitu sama nasi merah. Sama apa tadi rokoknya dikurangin, kopi atau tehnya juga ya dikurangin. Oke, Mas itu. Ya, baik Ibu. Jadi sementara untuk ini untuk pengobatannya mungkin bisa ditunggu dulu ya Bu ya. Akan saya ini dulu Bu, akan saya bungkus dulu untuk ininya. Mungkin bisa ditunggu dulu Ibu. Baik Ibu, ini untuk obat-obatannya. Nah, oh iya Bu, tadi saya lupa menginformasikan lagi Bu. Untuk obat-obat yang sebelumnya sudah digunakan nih Bu, seperti metformin, kemudian biburit dan captopril itu bisa dihentikan saja dan dilanjutkan dengan mengkonsumsi obat-obatan ini. Mungkin Ibu bisa dibayar di kasir Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Iya, cepat sembuh ya Bu. Iya.